Selamat malam semuanya, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-20 dari jam 2 malam, sekarang tanggal 12 Agustus 2020. Kali ini aku ditemanin sama Mas Pras. Kenalin dulu, Mas. Halo, Bang. Ya, kenalin dirinya dulu. Gak wis, aku gak mau wis. Oke, udah kita sebut Mas Pras gitu aja ya. Halo. Sebut nama IG-nya. Iya bisa. Ntar di anu aja, di chat di WhatsApp aja kayak tadi. Jadi nanti aku masukin ke teks di deskripsi sama di tag videonya. Oh, oke. Nggak bercanda kok, Bang. Iya, nggak apa-apa kalau serius juga. Ya, lanjut. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang pekerjaan dan juga romansa. Kayak bagaimana cara mengatur waktu di antara kedua itu kan. Ya, kalau kerjaan itu biasanya ada gitu kan orang-orang yang karena saking sibuknya kerja, jadi dia nggak punya waktu buat pacar. Ada juga yang karena terlalu sering pacaran jadi nggak punya waktu buat kerja, akhirnya menganggur gitu. Jadi kalau di Mas Pras sendiri gimana sih pengalamannya di antara kedua hal itu, antara pekerjaan dan juga percintaan lah kita bilang gitu ya kan? Ya, gimana ya, Bang? Kalau dilihat sih orang kayak gimana ya ngatur waktu pas kerja, terus pacaran, terus gimana biar kan kalau kerja nanti waktu itu kurang gitu buat pacar, kayak apa ya, orang itu nggak wis, aku mentingin pacar aku, hubunganku, aku mentingin pekerjaanku gitu kan. Nah di samping itu kan aku kerja juga driver online, jadi ojol gitu. Iya. Jadi setiap kayak kerja mau ketemu gitu, nganterin orderan, ya sempetin waktu buat nyamperin lah, buat cehe aja, buat makan lah, buat gitu. Iya. Sempetin waktu lah. Iya. Tapi ya ada aja sih kayak halang rintangnya juga ada aja, kayak apalah, kayak gimana ya, kalau pas pengen me time, kayak pengen key time gitu, ada aja. Kalau ojol kan kita kayak kejar target gitu kan, kalau kita nggak bisa semena-mena waktu kita sombongin jam segini udah nutup nih. Iya. Nanti jam segini aku mau pergi sama doi gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Kita harus kalau orang bilangnya profesional, kita harus profesional sama pekerjaan sih. Iya, benar. Ya untungnya doi bisa ngertiin juga, doi juga support, dia bisa welcome dengan pekerjaanku kayak gini, dia bisa ya udah, nanti kalau ada waktu nggak apa-apa samperin, nanti kalau ada waktu kita makan, nanti kalau ada waktu ya gitu aja terus. Tapi ya gimana ya, namanya orang keinginan, kita pengen ketemu, kita nyempetin, kita jadi kalau pas ngebit itu kayak bahasanya ojol, kita pas kerja on beat. Nah kita ngebit gitu kalau katanya anak-anak ojol gitu. Ya kita sosian dulu itu semua, itu aja belum tentu sehari full 24 jam kita bisa nyampe target. Belum juga kalau pas sepi, pas keadaan kayak gini, COVID kayak gini, keadaan semua ekonomi turun juga, sepi. Iya. Banyak yang bersatukan, yang paling pengaruh kalau di sini mah anak kuliahan kan pada pulang semua, jadi kan kayak menurun, ya nggak Bang? Ya. Iya bener. Lagi pada pulang kampung juga kan, dan nggak tahu kapan lagi masuknya itu. Nah
makanya itu kita ya udah gimana cara ngakalinya, kita nyiasatinya ya, kita berangkat pagi pulang pagi juga, terus itu aja belum tentu kita nyampe target, belum tentu kita bisa apa ya, makan pun susah bang, serius kalau pas keadaan kayak gini. Jadi kayak membaginya itu gimana buat semuanya kan, tadi buat makan segini, buat kerja yang dihasilkan untungnya segini, itu gimana supaya sehari itu bisa mencukupi lah keduanya gitu. Jadi gimana ya, kayak rutinitas kita yang dulu yang belum kena COVID kayak gini, kita kurangin. Kayak kita ngopi, kita lah jajan kayak segini, habis segini kita kurangin segini, kita makan tadinya ini sehari berapa kali, kita pangkas jadi berapa kali gitu. Kita makan yang harga segini tadinya kita akalin jadi makan berapa, makan yang harganya berapa kita bagi orang berapa gitu. Kita harus saling ngerti aja sih sama ya, buat teman-teman juga gitu. Kita ada makanan kita bagi, yang penting kita keisi lah, kita bisa kerja lah intinya gitu. Jadi kayak ini kayak apa, sadar diri dan sadar lingkungan lah ya istilahnya ya, ngerti dengan keadaan gitu kan. Iya, soalnya apa ya, nggak cuma 1-2 orang aja sih yang ngerasain kayak gini, semua kayak gini ngerasain semua. Toh itu aja kayak saya masih belum nikah, belum punya keluarga, belum ada tanggung jawab lebih lah. Iya. Yang wajib itu nggak ada. Gimana kayak mereka yang udah berkeluarga, yang apa ya, yang kayak kerjanya cuman ojol doang, dia nyambung hidup dari kerjaan kayak gitu, kayak ojol, dengan keadaannya kayak gini, malah lebih susah mereka sih sebenarnya, lebih keras pemberitaan mereka sih dari kerjaan kayak gini. Perjuangannya double gitu. Iya, apalagi dari sisi pekerjaan yang dalam keadaan kayak gini ya. Kalau aku kan bukan kayak rumahku dari tempat kerja pun jauh, tau kan? Iya. Ya hampir nembus sejam setengah baru sampai gitu. Iya. Belum lagi nanti di sana belum dapat orderan sampai siang sampai sore gitu, kita semua nunggu gitu pinggir jalan sambil sama teman-teman sambil ngopi satu apa namanya, kayak satu cangkir yang besar gitu, gelas yang besar gitu buat joinin orang banyak gitu. Udah gitu aja seneng. Kebersamaan apa gitu adanya. tadi ya. Iya, yang penting kebersamaan itu. Kita apa, ngurangin rasa capek kita nungguin orderan yang belum tentu datang. Terus ya buat nunggu lah, buat panjangin waktu kita betah-betahin. Oke, ini yang menarik tadi, yang menarik itu ketika kamu bilangnya gini, pacar itu ngerti dengan keadaan, terus dia bisa menerima, terus dia kayak legowo banget lah dengan keadaan kamu yang sekarang sebagai pekerja keras gitu kita anggap, karena emang tiap hari berangkat pagi pulang malam gitu kan. Terus itu pas pertama kali ngomong ke dia supaya dia ngerti dan supaya dia legowo itu tadi gimana sih gitu? Mungkin buat pesan-pesan pendengar yang di luar sana lah ya gitu. Kalau itu sih namanya apa ya? Istilah matengnya, Bang. Istilah matengnya kalau Abang bilang gimana sih caranya ngomong gini-gini, itu nggak semudah itu, Bang. Yang penting kita pertama itu kita harus saling ngertiin dulu. Iya. Kita kembali lagi ke pacar kita, ke diri kita juga. Gimana kita nuntun dia kayak gini loh, kerja itu kayak gini loh, namanya itu kayak gini, susahnya kayak gini, kamu harus tahu, bukan semena-mena aku kerja kayak gini. Emang sih kerjanya kayak di jalan kesana kemari, jalan-jalan doang,
Kayak gitu kan kalau orang orang awam kalau mikirnya enak dong ojol jalan-jalan ke sana kemari sambil cari duit enak dong nggak? Itu orang awam kalau nggak tahu kan. Iya, benar orang pasti nganggapnya Coba gitu. aja kalau orang di lingkungan saya yang ditanya kayak gitu, pasti mereka bilang, waduh, pulang jam segini, berangkat jam segini, belum tentu kalau pulang itu bawa uang gini, macam-macam lah omongannya. Terus di samping itu kalau pacar sih, yang penting kayak apa ya, kita buktiin dulu. Kalau aku pengalamanku si doi aku ajak pernah aku ajak kerja biar dia tahu itu gimana sih rasanya kerja kayak gini tuh gimana. Terus tanggung jawabnya itu kayak gimana, terus upahnya sih sebesar apa. Sampai kita berjuangin, kita kayak bawa makanan gitu. Cuman makanan sih bang, nggak seberapa kan ya. Tapi kita bawa nyawa juga, menyawa kita buat sampai ke tujuan, buat nganterin makanan kita. Ya gitulah namanya tanggung jawab gitu. Jadi aku ajak jalan juga, ajak kerja, mulai aku ajak jalan-jalan dulu, dapat orderan, terus aku ajak ke restonya, beli makanan, dia tunggu di parkiran gitu. Bengong, udah aku tinggal ke dalam, aku liatin dari dalam gimana sih anak ini, maksudnya dia seneng apa, dia gabut apa bosan atau gimana, atau kesel apa gimana, kepanasan apa gimana. Ya kan kita ya nggak tahu kan yang dia rasain, biar dia rasain dulu aja kayak gini namanya kerja ojol itu kayak gini. Terus udah aku sambarin, kita antar ke rumahnya customer. Sebenarnya itu nggak boleh kayak kita bawa temen atau bawa siapa gitu buat anterin orderan, itu sebenarnya nggak boleh. Peraturannya emang nggak boleh gitu ya? Emang nggak boleh. Soalnya kan gimana ya? Ya kita kerja sendiri gitu. Kalau kita bawa orang kayak kesannya kayak gimana gitu, kayak kita main-main nggak sih? Ini pekerjaan gitu loh. Iya. Ya benar. Sebenarnya sih nggak boleh, biar apa ya? Nggak apa-apa lah 1 kali 2 kali. Toh bukan saya aja yang kayak gini, pasti adalah 1-2 orang ojol yang kayak saya kayak gini. Iya. Pernah. Aku ajak ke rumahnya. Ke rumah customernya. Wah, aku itu posisi malam bang, sekitar jam 9 malam kalau nggak salah Pak. Soalnya kalau siang rata-rata cewek kalau diajak keluar siang itu pasti nggak mau, pasti. Nah, entah alasan panas lah, alasan apalah itulah, yang skincare, aduh panjang malam. Udah malam. Kita cari lenggangnya biar pikiran juga kayak adem juga gitu kan. Udah sampai rumah customernya nih. Terus kita nungguin lama, ya nggak lama sih, nungguin orangnya keluar. Terus orangnya keluar, aku kasihin dia di motor gitu, liatin. Terus orang customernya kok pas customer yang agak enakan gitu ya, dia tanya, mas pacarnya ya gitu. Oh, iya bu. Oh alah, sekalian antar pulang. Iya bu, sekalian mencari makan juga. Oh iya. Langsung gue dikasih tips. Oh rasanya bang, wah mantep pas gitu. momennya pas gitu. Maksudnya pas sama dia, aku dikasih tip gitu. Dia biar tahu gitu rasanya. Terus dia ngomong, wah kayak gini ya rasanya. Ongkirnya segini, terus dikasih tips gak cuman sih, maksudnya dikasih tips segini itu rasanya seneng banget gitu. Iya. Cuman oh gini ya rasanya kerja gitu. Terus ini dapat berapa poin, berapa orderan, gini. Oh ini masih banyak. Oh jadi kamu setiap hari kayak gini, terus kamu cari orderan, kamu nunggu di spot-spot ya. Iya, aku nunggu di spot-spot kayak di resto, yang di dekat resto lah, yang di dekat kayak kampus lah. Kalau itu dulu sebelum ada pandemi kayak gini. Terus dia mulai ngerti, terus
ya gitulah. Dia bisa diatur juga, dia support juga ke pekerjaanku. Aku kerja ini udah lama sih bang. Dia juga udah berapa lama ya? Berapa tahun ya? 4 tahun, 2 tahun aku kerja. Dari 2018 berarti ya? Ya 2018 akhir kalau nggak salah. Waktu itu Oktober apa Desember lupa apa. Iya, udah mau 2 tahun, ini udah bulan 8. Udah bulan 8 2020. Udah mau 2 tahun. Berarti intinya tuh daripada kita memberitahu secara omongan dan bisa dianggap bohong, mending kita kasih aksi nyata gitu ya kan. Kalau di hubungan itu tadi loh, ini loh kerjaku kayak gini, kamu harus tahu gitu, supaya ya dia bisa mengerti dengan apa yang kita kerjakan gitu nggak sih? Iya, kayak apa ya? Kayak kita ya udah, daripada aku ngomong kayak gini kan nggak ada gambarannya gitu loh bang. Kayak diceritain aja kan nggak enak. Ya udah, kalau misal aku di posisi dia, cuman diceritain juga nggak kayak nggak ada, nggak kena banget gitu. Iya benar. Ayo ke lapangan biar kamu tahu, itu aja sih. Iya sebenarnya bener. Sih ya nggak boleh kayak gitu ya, cuman buat pelajaran aja sih. Iya, karena kadang ya daripada kita ngasih tahu kayak kita berusaha ngerubah dia, lebih baik kita ajak dia masuk gitu kan ke dunia kita, supaya dia bisa ngerasakan apa yang kita rasakan, akhirnya dia berada di posisi itu juga gitu, nggak hanya melihat dari sudut pandang dia, tapi dari sudut pandang kita juga sebagai orang yang bekerja, orang yang ngerasain kehidupan itu gitu kan. Iya betul, ya kayak gitulah. Tapi keren sih. Itu cuman secuil pengalaman sih sebenarnya. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang kalau pas ngojol itu ada beberapa pengalaman seru banget. Kayak gimana yang seru itu? Bentar gue sandaran dulu nih. Iya. Ya, jadi pas itu jam berapa ya? Pokok malam kalau nggak salah, itu sekitar jam 10:30. Itu poin terakhir. Itu poin terakhir aku dapat goret itu kayak kita boncengin orang gitu loh, antar orang. Lah, itu cewek. Namanya udah nggak usah disebutin, ini A gitu aja ya. Iya. Buat A gitu ya. Lah, aku dapat Mbak A, cewek kan. Si A ini dari tempat aku ngambil ke tujuan nggak begitu jauh sih, dekat gitu. Terus pas sampai tujuan, dia bilang, "Bang, Mas, selesaiin aja dulu orderannya. Terus nanti tunggu di sini dulu ya, saya mau masuk. Nanti saya keluar, saya mau ngobrol sama masnya." Terus aku bingung mau ngomong. Ya udahlah, aku selesaiin. Ya udah Mbak, saya selesaiin. Mbaknya masuk aja dulu. Terus dia masuk. Gue mikir, loh, gue takut ini. Maksudnya bukan takut kayak kejahatan, enggak. Kayak gue takut nanti dia mau ngajakin aku makan apa gimana. Iya, wajar. Soalnya orang nggak kenal juga kan. Iya, kan ya cuman pikiran buang-buang sih, pikiran omong kosong gitu. Iya. Terus dia kembali, terus mbaknya, si A ini bilang ke saya kayak, "Mas, bisa minta tolong apa ya Mbak? Ini." Jadi dia bayar aplikasinya dulu tadi. Terus dia bilang, "Mas, nanti anterin saya ke sini ya." Ke mana Mbak ya? Pokoknya nanti masnya ikut saya aja deh. Nanti saya yang nunjukin jalannya. Nanti saya bayar kok Mas. "Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Ya udah, ayo."
kita jalan terus kayak apa ya, kayak ada perumahan gitu, tapi nggak boleh masuk sama dia suruh nunggu, aku sama dia suruh nunggu di depan apa ya, gerbang perumahan gitu loh. Iya, di gerbang perumahan. Di rumahnya itu samping jalan raya, jadi mas kita tunggu sini aja dulu. Loh, emang kita mau ngapain ya mbak? Udah nggak apa-apa, kita tunggu sini aja dulu. Terus itu ada orang keluar, cewek cowok boncengan gitu, seret. Mas bisa ikutin orang itu nggak? Tapi jangan sampai kelihatan gitu. Iya. Wah, terus gue, iya dong mbak, kita berangkat gitu. Nah, pas berangkat itu gue mikir di jalan, ini kok kayak di film-film gitu ya. Gue kayak termeh-meh, tau gak? Iya, bener. Yang acara buat apa? Nangkep gitu kan? Nangkep gitu. Mergokin orang. Wah, seru ini. Tapi, waduh, ini resiko juga gitu. Nggak apa-apa lah. Kan aku di sini apa namanya, cuma nganterin ojek gitu kan. Atau juga aku pakai jaket Gojek kan, pakai jaket apa, ojol gitu. Tapi sebelum berangkat tadi suruh kebalik, mas bisa nggak itu jaketnya dibalik gitu kan? Aku balik jadinya, kan kelihatan hitam gitu. Udah kita berangkat, aku bututin jauh banget tuh, jauh terus sampai kayak apa, kayak Goesos gak sih? Iya, Goesos itu berhenti. Tiba-tiba si nengnya ini, si mbaknya itu nangis gitu. Gue bingung bang, lu mbak kenapa nangis gitu. Terus dia ngomong, mas itu orang yang boncengan sama pacarnya itu cowok saya mas. Wih, anjir, greget banget aku. Jadi itu mbaknya masuk atau tetap nunggu di depan guest house itu dia posisinya itu? Belum sampai ke situ. Kita di depan dulu. Nah, di depan itu ada kayak supermarket gitu kan. Kita berhenti di situ. Terus aku yang suruh intip-intip, mas, coba liatin. Kalau aku yang liatin nanti takutnya ketahuan. Iya udah mbak, saya liatin. Terus gue lihat mereka berdua masuk kan. Masuk. Mbak, mereka berdua masuk. Dia tambah nangis. Jadi gue bingung dong. Gue harus gimana ya, mbak, terus ini gimana? Ya udah mas, kita parkir motornya ke dalam. Loh mbak, kita masuk. Ya kita masuk aja. Mbak, saya nggak mau kena masalah. Enggak mas, nggak akan masnya kena masalah kok. Masnya nurut saya aja, pasti saya bayar kok. Terus yang gue pikir kan bukan masalah bayarannya, itu resikonya ini loh. Iya. Kira nanti aku siapanya gitu, dikira gue siapanya gitu. Terus masuk nih ya, dia udah naik ke atas lah, nggak tahu kemana. Terus aku ke mbaknya itu, si A tadi, ke resepsionis, dia tanya. Gak tahu aku tanya apa, aku di depan kan ngomong-ngomongan, terus aku dipanggil, mas ini, masnya tunggu sini aja, saya ke atas dulu, masnya tunggu di sini sama bapaknya. Ya udah mbak, hati-hati. Enggak, saya antar juga kan mbak, nggak usah mas, saya sendiri, kan antisipasi kalau dia kenapa-napa gitu kan. Ya udah, dia naik, aku tunggu di resepsionis kan. Terus omong-omongan sama pas satpam aku, mas mbaknya itu kok nangis ya mas? Waduh pak, saya gimana ya, saya itu mau cerita juga kasihan, kalau nggak diceritain nanti bapak penasaran gitu. Iya. Gini loh pak, bapak tahu 2 orang tadi, cewek cowok yang barusan masuk? Oh iya tahu mas gitu. Nah, yang cowoknya itu pacarnya mas, pacarnya mbaknya ini pak. Oh gitu, makanya dia nangis ya mas.
Ya pantas Pak, Pak kalau dia nangis gitu. Oh gitu Mas. Loh, terus dia ke atas Mas. Iya. Loh, terus dia nyamperin Mas. Iya. Kok nggak disamperin? Kok nggak dibututin toh Mas? Ya, katanya nggak boleh bututin Pak. Saya suruh tunggu di sini gitu. Ya udah bentar tak intipe. Dia mau ke Bapak Satpam itu ke atas, liatin. Terus turun. Nah, pas Bapak Satpamnya turun, belum nginjek tangga terakhir sih. Suara gemuruh dah, kayak orang cekcok gitu, berantem dulu. Ke atas semua aku Pak Satpamnya sama orang resepsionisnya satu ke atas. Wih, itu siapa? Wah, gila. Berantem lah mereka. Coba berjambakan gitu. Cewek sama ceweknya itu? Bukan. Cowoknya yang dijambak. Mampus. Iya, mampus loh. Aku langsung gimana ya? Aku mau ambil alih, mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Janganlah, kasihan tapi nggak enak gitu. Akhirnya satpamnya yang misahin seret. Kamu dari tadi aku bututin, kamu ternyata sama dia ya gini wes. Terus kamu sama siapa kesini kan, cowoknya bilang gitu. Ya ada pokoknya, kamu aja sama cowok gitu. Terus kan bilangnya kamu sama cowok itu pasti kan gua tuh Bang. Iya. Terus gua bilang gini, Mas, sebentar Mas, jangan emosi dulu Mas. Enggak, kamu siapa, kamu siapa? Mas, jangan emosi dulu, aku ikut emosi juga. Iya sih, kebawa kan. Iya, kayak dia salah pahamin dia. Mas, bentar, jangan emosi dulu. Dia ngotot terus satpamnya, Mas duduk dulu, ini udah jam segini, nggak boleh teriak-teriak, kita ngomong enak aja. Terus si cewek yang sama cowoknya tadi, ceweknya masuk ke kamar mandi kan. Terus aku begitu, saya buka Mas jaketnya, seret, Mas saya driver ojol. aku jelasin tadi aku ngantarin ceweknya Mas, terus saya sampai tujuan saya suruh bututin Masnya sama mbaknya itu tadi sampai ke sini. Masnya kok mau? Ya gimana nggak mau, orang saya kerja. Gitu. Iya bener itu. Kalau Masnya menyalahkan saya ya nggak bisa ngomong saya kerja. Ya nggak gitu, Masnya harusnya ngelarang dong. Saya mau ngelarang dari mana ya Mas? Saya itu nggak kenal Masnya juga. Ini kemauan customer saya. Ya udah saya berangkat aja gitu. Iya. Terus dia diem. Ya udah, kata satpamnya, Masnya keluar dulu. Ngomong di luar baik-baik. Nggak enak di sini dengar tamu-tamu lainnya gini. Ya udah, kita semua keluar. Nah, si A ini tadi, si cewek yang sama aku, sama cowoknya itu, dia keluar ke depan ke parkiran gitu, dia ngomongan. Aku nunggu di lobi sama si mbaknya yang digonceng Masnya tadi. Terus mbaknya itu kayak mukanya kayak cowok sobel, kayak marah banget. Iya. Terus aku kayak iseng gitu kan. Mbak, dia lirikin aku sambil marah gitu. Mbaknya nanti pulang sama siapa, tak gituin. Mbaknya nanti pulang sama siapa? Saya Gojek loh Mbak. Mbaknya bisa pesan sekarang, nanti nyantol saya langsung tak antar pulang gitu. Iya. Masnya bisa diem nggak? Nggak suka saya bercanda kayak gini loh Mbak, kan saya menawarkan gitu. Soalnya di situ kayak gemes gitu lihat ceweknya sih. Terus ya udah, aku nungguin di lobi mungkin 10 menit mungkin. Terus ceweknya masuk, Mas bisa antarin saya pulang nggak? Loh Mbak, nggak sama cowoknya? Nggak Mas, sama Masnya aja. Terus cowoknya kayak liatin aku kayak gimana, nggak enak gitu. Terus aku nyapa,
Mas monggo, saya gituin. Mas monggo. Terus si siapa namanya, si masnya bilang, mas sini dulu gitu. Ada apa ya mas? Berapa mas biayanya nganterin mbaknya? Terserah masnya mau ngasih berapa. Nggak dikasih juga saya ikhlas mas. Nggak seriusan ini. Iya saya serius. Terus dikasih uang lah pokoknya. Oh ya udah mas makasih. Itu nggak kurang mas. Nggak kurang mas. Terus ya udah, ayo mas, udah jangan mau mas, dikasih uang, balikin. Nggak, uangnya dikasih itu aku suruh balik sama masnya yang satunya. Jangan bawa aja mas. Terus aku bingung kan. Iya. Aku yang dilema di sini. Iya. Merebutkan aku. Makanya. Aduh. Terus gimana wis mbak? Ini enaknya gimana wis? Wis mas, sama masnya tahu aja dulu uangnya. Udah biarin. Nanti kalau dia mau bayar emas, udah ambil aja uangnya juga nggak apa-apa. Anggap aja itu bonus gitu kan. Ya udah mas ya makasih udah nganterin pacar saya. Terus ceweknya bilang, bukan pacar kamu sekarang. Saya udah putus semenjak kamu udah keluar sama dia tadi. Terus cowoknya diem aja kayak ngerasa salah gitu. Ya udah saya anterin pulang, saya sapa lagi, mas monggo gitu. Kan aku pakai masker gitu kan. Iya. Di dalam masker kayak sambil senyum gitu. Ketawa gitu. Ketawanya ketawa geli gitu. Iya. Terus akhirnya ya di jalan gitu dia cerita kalau parahnya ini ya. Si cowoknya sama ceweknya yang sama gue itu dia udah mau lamaran. Mau lamaran gitu. Iya. Dia pacaran udah lama, dia mau lamaran, terus ternyata cowoknya itu kerja. Ceweknya udah kayak keluar kuliah gitu, udah lulus. Udah mau cari kerja kan ceweknya. Terus si cowoknya itu udah kerja, jadi dia tiap hari pulang kerja itu ternyata ke rumahnya ceweknya yang sama dia itu, selingkuhannya lah. Iya, selingkuhannya. Oh gitu mbak, makanya mbaknya nangisnya kayak gitu ya. Ya iyalah mas lah, biasa. Dia ngomongnya ceritanya sambil ngegas gitu ke gue. Mungkin ke bawah emosi enggak? Iya. Nggak apa-apa. Terus di pertengahan perjalanan dia bilang, mas ini udah makan. Oh udah mbak, kapan masnya makan? Loh. Terus aku jawab, tadi mbak sebelum dapat orderan. Masnya mau makan lagi nggak? Nggak usah wes mbak, kalau mbaknya mau makan tak anterin nggak apa-apa. Nggak mau mas, kalau masnya nggak mau makan saya nggak makan gitu. Soalnya saya nggak ada temen nih. Nggak, kapan saya temenin aja mbaknya makan. Ya enak mas kalau makan diliatin, bener. Iya sih, kayak awkward aja gitu kan. Makan diliatin doang gitu. Nggak enak. Oh ya udah wes, terserah wes mbak mau makan apa. Masnya mau apa? Terserah mbak. Lu serius nih masnya mau apa? Biasanya mas makannya apa? Yang enak deh. Kalau mas yang tahu itu sekitar jam 1:30 kalau nggak jam 2 malam gitu. Lama juga yuk kasus mereka ini. Yang bikin lama itu perjalanannya kita kesana butuhin dia itu kan si cewek sama cowoknya itu pelan banget, dia jalannya tuh pelan gitu kayak nikmatin orang pacaran gitu gimana? Iya. Aduh, gue iya aja lah, makanya itu sampai lama gitu kan, dingin juga kan. Terus akhirnya mbaknya tanya, mas di daerah sini yang makan yang enak, masnya. Oh ya udah mbak, kita makan ini. Akhirnya kita makan soto, waktu itu kita makan soto, ngobrol-ngobrol. Ya udah mbaknya langsung diantar ke tempat yang tadi gitu. Iya mas. Nah di pertengahan perjalanan lagi dia bilang, mas kayaknya saya nggak mau pulang deh. Lah kok nggak mau pulang?
ini gimana urusannya? Kok panjang banget? Iya, iya. Kok panjang banget? Hmm. Aduh, ini aku benci pikiranku kan kayak gini bang. Terus akhirnya dia bilang, Mas bisa temenin aku di taman ngobrol-ngobrol nggak? Kayaknya masih asik gitu diajak ngobrol, diajak sharing, bertukar pendapat. Kalau saya sih bisa aja mbak, cuman nggak enak kalau dari mbaknya pacarnya mbaknya nyamperin mbaknya ke tempatnya mbak, terus cariin mbaknya nggak ada gitu kan nggak enak. Udah nggak usah dipikir mas, aku nggak mikir dia kok, masnya mikirin dia gitu. Oh iya benar juga, tapi Iya. gimana mas ya kan gue kan belum kenal sama dia juga, gak enak. Terus akhirnya tetap aku anterin ke tempatnya. Jadi selama perjalanan itu aku bilang kayak aku tenangin dia biar nggak gini, biar nggak mikir yang aneh-aneh, biar nggak emosi lagi. Aku ajak bercanda, terus akhirnya dia mau pulang. Dikasih uang lagi aku. Udah mbak nggak usah, ya udah dikasih uang. Udah mas ini buat masnya aja. Iya. Makasih ya mas, gara-gara masnya mau nganterin saya, udah saya tahu semuanya dari. Saya tahu semuanya, saya tahu gini gitu. Ya udah mbak, makasih. Masnya nomor HP-nya yang di aplikasi itu ya? Mampus gua gitu. Aduh, iya mbak, ada WhatsApp-nya. Ada mbak gitu. Oh ya udah, nanti kalau saya minta antar saya WA ya mbak, mas. Aduh ya jangan mbak, aku bilang. Bisa mampus aku. Aduh, iya juga sih mbaknya, kenapa gitu dah? Kan mbaknya kayak gimana ya, kayak ya udah aku putus sama dia, ya udah aku free, aku bebas gitu, aku mau ngapain. Tapi nggak tahu yang dibuat free sama dia itu orang lain belum tentu bisa gitu. Makanya dia kayak nggak nanya dulu, nggak kenalan dulu apa kayak segala macam, langsung aja gas. Masuknya nanti anterin aku. Karena dia bilangnya sih ya kalau ngomong ke gue udah kayak percaya, kayak udah aku kadang sama masnya udah baru ini minta tolong nganterin juga, masnya posisi di sini kerja pakai ojol, tapi kok kita kayak udah kenal lama ya mas, ngomong gini nyambung gitu ya. Ya itu mbak kelebihannya ojol, aku bilang gitu. Mbaknya ketawa. Kita harus bisa speaknya itu harus manis gitu, sweet speak lah. Iya benar kayak biar customer itu nyaman lah. Diharapkan dari nyaman, dan juga bintangnya. Iya. Ratingnya, reputasi. Kita tanpa rating nggak bisa kerja bang. Iya sih, kayak semua kembali ke masalah perut masing-masing kan ujungnya itu. Iya, kembali ke orangnya juga. Tapi ya udah, akhirnya gue ambil itu uang, aku pulang ya. Terus itu sampai sekarang sih kayaknya aku belum pernah cerita sama doi soal pengalaman kayak gini. Soalnya kalau aku cerita pasti dia kayak nggak percaya lagi gitu, gini. Yang kayaknya udah pernah sih. Udah amat lah. Nanti dia denger podcastnya juga kan dia tahu. Iya. Secuil pengalaman yang ekstrim kalau menurut gue. Iya. Seru banget emang kayak pengalamannya banyak ya. Banyak banget. Terus ada juga kayak apa ya, order fiktif, tahu nggak order fiktif itu bang? Iya tahu yang ternyata nggak ada orangnya gitu kan? Ya nggak ada orangnya, terus kita disasarin kemana, kita dibelasukin kemana gitu. Nggak ada orangnya, kita udah bawa makanan banyak, terus kita kan yang rugi. Soalnya kan makanan itu yang beli kan pakai uang kita dulu, terus ganti customer. Itu nggak ada alamatnya, di awur-awurin gitu. Pernah 2 kali kalau nggak salah aku. Dapat fiktif gitu? Iya,
masalah nominalnya nggak sedikit juga. Aduh. Tuh orang-orang kayak gitu otaknya di mana sih, kayak kurang ajar banget gitu loh, jadi manusia ngapa gitu loh, kok kayak itu kan secara nggak langsung matiin sumber penghasilan orang lain gitu kan. Oh, iya. Apa ya? Ya kalau para ojol semua itu pasti mereka takut ya jangan sampai lah kalau ada order fiktif itu. Cuman ya pesanku kalau buat pelaku-pelaku order fiktif ini ya janganlah kayak gitu. Kita itu sama-sama cari makan, sama-sama cari uang. Kita di jalan ini bukan senang-senang, bukan huru-hara, kerja, nyariin makan keluarga. Iya, bener. Usaha keras juga kan, nggak gampang kayak nutup poin aja tadi sampai malam gitu, tiba-tiba pas poin terakhir order fiktif kan, waduh, kayak kurang ajar banget. Semoga dia masuk neraka paling dalam gitu loh. Nah, itu dia ya kita nyikapinnya sih bang. Iya. Ambil hikmahnya aja. Kita mau minta ganti rugi juga ke perusahaan sih sebenarnya bisa. Cuma tahapannya itu yang bikin ribet, yang gini lah, yang gitulah. Ya udahlah, kita bagi-bagiin aja ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman semua kayak teman-teman ojol gitu bisa ngertiin kok bang. Kalau kita dapat order fiktif, mereka kayak apa ya, kayak iuran gitu. Ini anu bang, buat anu ini kan kita bagiin tuh makanannya. Udah makan aja. Kok banyak gitu. Anu order fiktif. Loh kok bisa gini-gini. Terus mereka itu kayak punya inisiatif kayak kita iuran aja deh ini buat dia, bantuin dia. Kasihan uangnya nggak balik. Dia rugi segini-sini, kasihan. Mereka itu sampai inisiatif kayak gitu, soalnya gimana ya saling ngerti lah. Iya. Kalau kena kayak gitu tuh nggak enak gitu. Iya. Brotherhood lah ya kan istilahnya. Iya, brotherhood. Terus juga yang pengalaman paling serem itu juga ada bang. Aku dapat di Goret itu nganter cewek, tapi aduh gimana ya, ceweknya itu ya cewek gitu lah, cantik. Iya. Kalau menurut aku cantik dia. Iya. Dari tempat merinding gue anjir. Dari tempat ngambilnya dia sampai ke tempat tujuan itu kan, kalau gimana ya, kalau sebenarnya sih nggak sopan guys. Kalau nggak sopan kalau kayak kan spion kanan kiri nih, kiri itu aku hadapin ke customer biar bisa lihat customernya gitu, wajahnya, ekspresinya dia. Iya. Aku punya keinginan kayak gitu tuh apa ya, biar tahu itu customer kenapa sih kok dari pertama aku ngambil orderan jemput dia aku ajak ngomong kok cuman jawabnya iya doang gitu. Itu malam jam 11:30 kalau nggak jam 11, pokoknya antara jam segitulah. Itu poin terakhir juga bang, itu poin terakhir juga. Dapat Goret, ya udah aku sikat aja lah. Nggak terlalu jauh sih tempatnya, cuman tempat tujuan itu nggak begitu kenal, aku nggak begitu tahu daerah situ juga. Jadi ya nggak ada perasaan apa-apa sih sebenarnya. Terus aku kan udah sampai, pas jemputnya itu, mbak ini ya, iya ini mbak helmnya, iya ya udah mbak monggo, iya dong. Ini orang kenapa? Terus pian aku hadapin ke belakang, sebenarnya nggak sopan, tapi rasa penasaranku ini loh. Ya udah aku motoran, aku liatin dia kayak apa ya, pandangan kosong gitu. Dia kayak bahkan apa ya, ngedipin mata aja. Kalau aku bilang jarang, tapi aku nggak lihat dia ngedipin mata gitu. Aku kayak mulai pikiran aneh-aneh ya. Pikiran aneh-aneh. Aku cari keramaian gitu. Maksudnya kalau ini bukan manusia, pasti keramaian gini. Orang nggak tahu kan, maksudnya aku nggak bonceng siapa-siapa gitu. Iya benar. Orang lihatnya kayak nyantai aja, biasa aja, apa gimana gitu. Ya udah, aku positive thinking aja, agak aku ngeputing dikit kan, biar sampai
Nah, pas tempat tujuannya itu, ya Allah, merinding merinding lagi gua. Pas tempat tujuannya itu, jadi kayak gimana ya, kayak misalnya turun di tempat kayak kayak ada gapura gitu, terus kayak sawah gelap, terus di ujung sana ada kayak desa, kayak kampung gitu. Nah, tujuannya dia ke sana sebenarnya, tapi dia minta turunnya di tempat gelap itu. Loh, Anjir. saya bilang, Mbak, kenapa nggak sekalian ke sana aja gitu? Dia diem. Oh ya udah gitu. Ya udah Mbak, Mbaknya udah bayar pakai GoPay ya Mbak gitu. Iya. Helmnya itu dilepas, terus dikasihin ke aku pegang gini, kan kena tangan tuh, kena tangan, kena jari tuh, jarinya dingin banget bang, sumpah dingin banget gitu, dingin banget. Kayaknya dari tadi emang dia posisi duduknya juga kayak nggak gerak gitu. Iya. Itu nanti aja lah. Terus akhirnya dia jalan, aku udah nggak mau liatin dia, aku putar balik gitu, putar balik, helm udah aku taruh, gue mau putus. tapi pas ngebut itu kok aku punya rasa penasaran, kepingin lihat dia lagi gitu. Aku diem, aku lihat kesepian bang. Jadi kan kayak apa ya, itu bener jalannya gelap, tapi kan kayak ada lampu dikit gitu kan. Iya, harusnya kelihatan lah. Agak gimana sih kan, dia pakai baju ya, pakai celana apa kayak jeans gitu, terus bajunya warna apa ya, pink kalau nggak salah, kalau nggak abu-abu, lupa aku. Terus kelihatan lampu kan, pasti kan orang kalau jalan kan ya kelihatan sih bang, kalau ada lampu sedikit kan pasti kelihatan gitu. Gue lihat ke spion, loh, kayaknya ini nggak ada belokan sama sekali gitu. Kalau orang ini mau belok itu nggak mungkin, itu sawah semua, itu di sawah semua gitu, nggak ada apa-apa di situ. Terus aku toleh ke belakang juga nggak ada apa-apa gitu. Itu nggak jauh aku bang, mungkin masih 5 meteran, 7 meter lah, deket banget tuh. Aku habis itu terbalik, terus aku berhenti lagi tuh, tak lihatin, ya udah aku balik itu sambil gimana, gemeteran gitu. Terus aku di jalan itu astagfirullah gitu, terus sampai tempat. Sampai tempat aku kan itu udah aku selesaiin semua orderannya. Aku screenshot kan, jadi itu aku masih sempat screenshot semua, kayak nomornya customernya juga masih ada kan di HP aku. Screenshotnya ada, terus riwayat transaksinya kan dia bayar pakai saldo tuh. Nah, saldonya kan pasti masuk ke akun aku kan, akun ojol aku kan. Itu aku cek. Pertama aku lihat ke nomor itu, aku telepon. Kalau nomor itu nggak aktif kan, kayak nomor yang sedang tidak aktif atau di luar jangkauan gitu kan bang. Iya benar. Kalau nggak aktif gitu. Kalau aktif nggak diangkat kan, cuman tut gitu kan. Ini gini bilangnya, nomor yang Anda putar salah gitu. Anjir, itu berarti kan nomornya nggak ada. Nggak ada. Gue di situ udah pertama, tenang. Mungkin apa nomornya mati atau gimana, terus tadi dia hubungin aku bukan pakai nomor ini atau gimana, positif thinking kan. Terus aku lihat apa, screenshot. Aku screenshot, apa aku yang bodoh, apa emang gimana, atau HP ku yang ngeblank, nggak tahu. Screenshotnya hilang, nggak ada. Aku cari di tempat recycle di HP ku, di galeri itu, tempat sampahnya itu, nggak ada screenshot yang tadi gitu. Iya. Ini screenshot kemana? Bener-bener tadi aku screenshot gitu. Ini kemana gitu. Terus itu aku udah mulai bingung, udah mikir macam-macam. Oh iya, riwayat transaksi aku lihat.
Aku lihat seret, saldo gue nggak nambah bang, riwayat transaksinya nggak ada sama sekali. Di situ di orderanku ada riwayat transaksi tapi cancel. Di situ cancel tulisannya. Performa gue turun, cancel, terus saldo gue nggak nambah, screenshot hilang, nomor nggak bisa dihubungin, fix. Gila sih, tapi gila banget sih, kayak mind blowing gitu, kayak what? Gue langsung, ini jujur banget, gue merinding bang. Merinding banget tuh. Terus itu gue lemes banget, udah nggak nafsu makan, udah pengen balik, mau balik jauh kan rumah, terus tidur di tempatnya teman-teman. Gue sakit bang, 3 hari, sakit panas banget badan gue. Setiap tidur itu mimpi yang aneh-aneh banget, mimpi aneh dah. Tapi wajahnya customerku yang itu masih inget banget gitu loh. Masih inget gitu. Terus itu udah aku pulih lagi, udah sembuh. Aku ngompet lagi sekitar jangka 3 bulan mungkin. 3 bulan 4 bulan. Nggak sengaja. Kan aku habis ngantar orderan, aku mau balik ke base camp gitu kan. Lampu merah ini, kena lampu merah, traffic light. Itu detik ke-7 kalau nggak ke-6 gitu kan. Kita udah mau hijau nih kan. Pas mau detik ke-3, 2, aku noleh ke kiri. Loh, ini ada orang boncengan. Ya, cewek cowok. Cowok, cewek layang, cewek ini wajahnya sama persis kayak customerku yang udah pernah aku antar itu. Astagfirullahaladzim, aku gitu. Waduh. Dia liatin aku bang. Wah, aku langsung, wah, amburadul pikiranku. Kayak dia mengenal gitu kan? Iya, dia liatin itu kayak gimana sih kalau diliatin gituan, rasanya kayak gimana? Aduh, langsung kayak pucuk sampai pucuk gemeteran. Iya. Itu pengalaman paling serem sih selama kerja jadi ojol. Bukan jadi ojol aja, selama hidup gua. Iya, itu kayak ngeri banget sih, maksudnya kalau aku pun di keadaan seperti itu kayak udah mikir bangsat, itu kayak nggak bisa dipercaya, tapi kita mau nggak mau ya harus percaya karena itu nyata gitu kan. Iya, bahkan aku bilang ke teman-teman aja banyak yang nggak percaya, terus ada yang bilang buat film aja tuh bagus banget buat film itu deh. Iya, sumpah deh, kayak fiktif, kayak susah banget buat dicerna, tapi kita mau nggak mau ya harus menerima itu nyata gitu. Apalagi kayak yang terakhir kamu bilang yang 3 bulan setelahnya terus ngelihat dia lagi gitu, like itu jangan-jangan ojek juga itu yang gonceng dia dan dia nggak tahu juga jangan-jangan. Iya, kayak kalau lihat deh sih rute-rute yang aku lewatin itu sama juga dulu dia aku anterin juga lewat rute itu gitu. Tapi dia di arah baliknya. Tapi aku nggak punya inisiatif buat buttutin sih. Kalau misal aku buttutin, dia diturun tempat yang sama aku jemput itu, fix. Itu aja dah. Gila sih, itu gila banget sumpah, kayak wah. Nggak ngebayangin kalau aku ada di posisi itu gimana gitu. Itu apa ya? Kalau katanya orang-orang yang orang Jawa kalau bilang, kita kalau pas di jalan diliatin kayak gituan, kita itu kayak diingetin lebih istighfar lah, lebih nyebut, kita harus ingat gitu. Bisa aja itu rezeki, bisa aja itu musibah gitu kan, tergantung kitanya aja yang kena gitu. Terus banyak kan itu yang kayak di TV kemarin yang di berita itu order ya gituan juga. Ada yang dia dipakein helm terus sampai jalan dia lihat ke belakang nggak ada orangnya, tahu-tahu helm yang dipakein tadi masih di tempat yang
dijemput tadi. Jadi dia bawa helm doang. Oh, gimana sih? Jadi dia motoran sendiri gitu. Dibalik ya helmnya ternyata di situ juga gitu. Gagal cernanya itu susah gitu emang. Tapi aku sendiri pernah ngalamin ya emang kayak gitu. Kayak genjutsu gitu kan, terkena genjutsu. Terus ada gitu gokar gitu, car yang mobil gitu. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Dia suruh nganterin ke rumah ini, ke rumah ini. Udah dianterin dia balik, gak bisa balik, gak ada jalannya. Jalannya kayak jurang, dia gak bisa lewat. Padahal di situ itu dilewatin mobil gak bisa. Tapi dia tadinya berangkat bisa, dia mau pulang puter-puter 5 kali, gak bisa keluar. Itu pengalaman temen aku sih. Gimana ya, kayak temanku punya temen, nah temennya itu yang ngalamin. Dia cerita ke aku pas di base camp gitu, ngomong-ngomong hal-hal serem gitu. Dia cerita kayak gitu loh. Serius bang? Iya serius. Aku dikasih buktinya, chatnya dia di grup itu gini. Jadi dia itu nggak bisa telepon di waktu itu, GPS mati, udah nggak ada sinyal sama sekali. Terus si abang yang yang grabnya itu tadi, yang karnya itu tadi, akhirnya dia tidur di situ sampai pagi. Bangun-bangun di situ ada rumah kosong besar, terus ada kayak pohon-pohon rindang, kayak pohon-pohon besar-besar gitu. Dia kayak dalam hutan gitu loh bang. Terus ada satgas kan, kalau kayak ojol gitu kan, dia punya satgas lapangan yang mantau-mantau ojol-ojol buat nampingin para ojol kalau ada masalah apa di lapangan. Satgas itu yang turun. Jadi para satgas itu dia nyariin tempatnya terakhir dia online itu di daerah mana, GPS-nya terakhir dideteksi itu di daerah mana gitu, dicariin. Akhirnya ketemu. Dia kayak orang bingung gitu. Terus uang yang dikasih itu ya udah nggak ada gitu. Ada yang bilang jadi plastik, ada yang bilang jadi daun lah, gimana. Intinya nggak ada gitu uangnya. Ya nggak bisa dicerna kalau kayak gitu. Iya sih, susah ya, gitu. emang nyata gitu, emang real, tapi nggak bisa dicerna gitu. Susah juga ya, dari manusia dapat order fiktif, dari gituan kita disesatkan gitu kan. Iya, ya tergantung orangnya masing-masing sih sebenarnya. Ya kembali lagi kalau kata orang Jawa tadi, kita itu ada yang diingetin, bisa itu rezeki, bisa itu musibah gitu kan. Iya sih, iya. Kan kita nggak tahu setelah kita kena musibah kayak gitu, kita langsung besoknya orderan rame, kita kayak gini kan nggak tahu. Iya sih. Tergantung kepercayaan kita aja deh. Ada yang kayak gua tadi, habis terus gua sakit gitu, kan nggak tahu kita. Ya itu sih kalau pengalaman serem. Terus pengalaman seru juga ya. Yang tadi seru banget. Terus itu ya kayak pengalaman kayak gitu aku ceritain ke doi, biar doi itu tahu gitu. Kalau kerja kayak gini tuh kendalanya bukan karena kita naik motor takut terus kita jatuh kenapa-napa, bukan itu aja gitu. Banyak kendalanya, banyak banget gitu loh. Resikonya banyak banget gitu. Iya. Jadi dia, kamu lebih hati-hati ya, kamu lebih gini, kamu lebih kalau kerja itu banyak-banyak istighfar di jalan, sholatnya jangan sampai putus, terus gini jangan lupa amal gini gitu. Dia support juga, dia dukung ini, dia nyempetin buat ya kamu harus kerja gini kan. Dia kayak pas kuliah gitu, dia ada kuliah, terus aku bilang aku mau kerja, dia yang nyempetin buat balas chat aku, buat support aku, dukung aku ya. Kamu nanti jangan lupa makannya gini. Ya itu bertahap gitu bang. Iya. Itu bertahap, nggak bisa langsung. Kamu tahu nggak kalau aku kerja dari ini, kamu itu harus tahu gini, nggak bisa. Dia pasti kayak gimana ya, kayak abang, bang kamu tahu nggak sih gini, kita maksa nggak sih kayak gitu. Iya. Denial gitu ya di awal, pasti denial langsung gitu kan. Nah iya, kita itu harus terjun langsung ini loh, kayak gini, terus kita kasih omongan,
kalau kerja gini 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 gini, oh dia paham karena dia tadi udah di lapangan gitu. Ya itu sih kalau pengalaman gua. Oke. Ya kalau gitu kita tutup aja apa gimana? Apa mau lanjut? Kalau aku terserah sih, soalnya ceritanya seru-seru banget dari tadi gitu loh. Kalau aku sebagai pendengar terus hostnya gitu ngikutin aja. Kalau gua sih sebenarnya masih banyak cerita-cerita, cuman ke inti-intinya aja sih. Kalau tadi kan udah tuh serem, seru, serem. Terus kita itu tadi kan lebih ke pekerjaan, sekarang ke percintaannya. Percintaan. Gitu. Ya, Oke. Percintaan. Jadi kayak sebenarnya dulu Bang ya, kayak gimana? Kita kerja itu kan status sosial nggak sih Bang? Iya sih itu status sosial kayak orang yang udah bekerja gitu. Nah, orang kerja itu status sosial, terus kerjanya apa itu kan juga ngaruh juga kan Bang? Iya benar. Oke. Kayak ke lingkungan juga ngaruh, ke kemana aja lah, ke siapa aja yang kita deket itu pasti ngaruh gitu kan. Entah itu rugi, entah itu untung kan pasti ngaruh. Iya. Nah, kalau dari segi cinta kayak kita punya pacar, kita punya teman dekat, kita punya gebetan lah, macam-macam lah itu sebutannya. Pasti kan nomor satu kita nggak mau kayak pemikiran anak SMP SMA yang udah amat lah lo kayak gini, yang penting gue sayang sama lo. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu kalau sekarang. Kalau kayak gitu, punya pikiran kayak gitu, kita diketahuin sama itu tuh aplikasi yang joget-joget itu tuh. Kita diketahuin para warga aplikasi itu nanti kita. Iya benar. Kalau zaman dulu kan ya udah percaya aja kita. Oh ya tenang gitu aja. Aku sayang sama kamu kok. Iya. Kamu gini udah, kamu nggak usah mikir. Aku cuma buat kamu gak. Iya. Sekarang kan jawabannya cuma persetan gitu kan. Iya kayak alah ya udahlah gitu kan, ya namanya juga orang makin dewasa, makin diajarkan tentang kehidupan, makin ngerti realita gitu kan. Iya. Kalau sekarang emang enggak Bang, kayak ini gua pribadi ya yang gua rasain. Tadi yang gua ceritain yang soal pekerjaan dan hubungan percintaan itu kan, abang dengernya cuman enaknya aja, dia bisa nerima dia gini. Belum, itu pertama. Sebelum itu kayak deket dulu. Kamu gini kan, kalau cewek deket sama cowok kan pasti pertama kan tanya-tanya dulu soal latar belakang, terus kebiasaan, terus apalah itu yang bikin dia seneng, ilfil juga, apa kan pasti ada itu kan. Iya. Nggak segampang itu terima apa yang kurang, apa yang lebih gitu kan. Nah ini kalau cewek, ini sepengetahuan gue, cewek tahu kalau kita kerja ojol, ya Bang. Iya. Garis bawah kerja ojol itu pasti nomor satu rendah. Status sosial itu rendah. Serius itu Bang. Iya sih. Kayak apa ya bahasa kerennya, kayak distraksi, bukan miris ya, kayak mirisnya di situ sih kan. Itu kalau soal hati ya, soal percintaan itu status sosial itu turun banget lah kalau kita kerja sebagai ojol gitu. Cewek tahu kok nggak coba kerja lain gitu, kok nggak coba kerja ini, kok nggak coba ngelamar gini, nggak coba
ngelamar ke sana cari lowongan gitu. Seumpama dia bisa dengerin apa kata hati gua, dia pasti nggak mungkin tanya kayak gitu ya. Itu di samping ada pertanyaan kayak gitu, pasti cowoknya itu punya apa ya, hatinya itu pasti ngomong kan kayak gini, hei lo tahu nggak, lo sebelum ngomong kayak gitu itu udah gua lakuin gitu. Ini pekerjaan yang paling baik buat gua. Kenapa lu dengan gampangnya ngomong kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, orang nggak tahu kan. Orang nggak tahu dia bilang gini. Ya udahlah. Terus kan kita di situ pasti minder. Nomor satu kan minder. Iya, kayak insecure gitulah ya. Iya, kita insecure, kita minder, kita kayak gimana gua bisa deket sama doi kalau pekerjaan gua aja kayak gini gitu kan. Gimana gua bisa gini gitu. Terus belum lagi nanti si doi pasti malu kalau punya pacar kayak gua yang pekerjaannya kayak gini lah, yang belum tentu kayak gajinya berapa lah, terus manfaatnya gini apalah itu. Karena dia belum tahu kan bang, belum tahu terjun langsung. Terus kita kan juga nggak apa ya, nggak seenak jidat kita buat ayo kita bekerja. Nggak segampang itu juga gitu. Kita itu harus, itu nomor satu, kita harus optimis buat doi biar tahu apa sih itu kerja yang kayak gini tuh, apa sih enaknya, terus apa sih kayak manfaatnya di samping itu gini. Kalau gua dulu kayak sama doi gua, sama pacar gua, itu pertama emang oke lah, dia kayak minder gitu kan. Dari teman-temannya itu ada yang bilang, kenapa sih pacaran sama dia, lihat itu dia nggak bisa nyenengin lo, nggak bisa ngajakin lo gini, nggak bisa kayak cowok-cowok lainnya. Ya terus dari gue tanggapannya di situ dia kayak diem aja, kayak gimana ya, kayak bingung dia mau jawab gimana, tapi kenyataannya emang iya gitu kan. Dia mau nutupi tapi ya faktanya iya, tidak susah gitu. Iya. Tapi itu gue tahu kalau banyak pihak-pihak dari temennya, dari keluarganya itu kalau punya pacar kayak ojol itu banyak minusnya lah. Iya, anggapan mereka seperti itu ya. Iya, terus aku kayak sharing ke teman-teman, bang gimana sih kalau abang dulu punya cewek, kalau tahu abang kerjanya kayak gini itu gimana? Ya nggak segampang kita ngomong mau beli bakso, bang bakso gitu, orang berhenti terus kita dijualin, nggak segampang gitu. Kita harus apa ya, neter. Kalau neter ya bahasa Jawanya itu neter, kalau bahasa Indonesianya itu kayak terus-terusan buat terus-terusan buat ngasih tahu dia contoh bukti soal pekerjaan ini gitu. Nggak selamanya jadi ojol itu jelek, nggak sama jadi ojol itu apa ya, sosial itu rendah, enggak. Ini gue cerita dulu ya bang, temanya itu dulu bukan yang sekarang kan. Iya. Sekarang kan udah tahu kan udah kayak udah apa, menerima gitu kan. Terus mereka kan udah tahu penghasilan ojol itu berapa. Jadi kayak apa ya, dari situ gue punya inisiatif, punya keinginan buat oh ya udah, gimana caranya doi ini intinya nggak malu lah punya pacar kayak gue, punya doi kayak gue yang kerjanya ojol gitu kan. Ya udah gue apa, jadi pas dia keluar sama temennya, pertama itu gue nyamperin dia pas nongki sama temennya itu kan habis kerja ini. Itu bawa jaket itu dua bang, jaket ojol sama jaket biasa. Oh iya. Jadi biar apa ya, biar dia nggak pantes malu gitu lah.
biar dia nggak malu. Kita juga apa ya, jaga perasaan dia juga kan, kita harus ngertiin dia juga. Terus akhirnya gue mau samperin gitu, temen-temennya itu kalau liatin gue kayak kenapa sih orang kesini gitu, kayak gimana ya, kayak nggak bisa nerima kedatangan gue gitu kan, karena status sosial itu tadi. Ya gue jelasin, terus pertama belum gue jelasin, gue cerita dulu sama doi, gue kerasin ini volume biar temen-temennya kedengeran gitu. Oh iya. Sindir lah gitu ya. Iya, intinya yang gue ceritain ini cuman bahagianya aja pas ngebit, pas narik ojol. Yang tadi itu aku narik ke sini, antar customer ini, antar makanan ini, dikasih tips. Terus tadi aku lewat sini, ada tempat baru loh, ada tempat gini, ada tempat nongki baru. Oh iya kak gini. Nah si doi juga kayak antusias juga sama omonganku. Terus kita nyambung kan omongan, kita ngobrol. Terus temen-temennya kayak penasaran gitu apa yang gue omongin, dia penasaran terus tanya, loh emang dikasih tip gitu berapa sih? Bentar, emang ongkirnya itu berapa sih sebenarnya yang diterima dari driver? Kalau kita kan bayarnya biasanya segini, emang kalau driver berapa? Driver ya cuman ya segini gitu. Cuman apa ya, itu nggak sekali dua kali kita dapatnya, itu berpuluhan kali ya. Kamu pikir aja sekarang harga segini, dapatnya segini, kamu kali berapa plus tips-tips yang dapat dari customer itu udah berapa? Itu sehari. Ya sih kotor, tapi kan kita besoknya bisa ngelebihin dari penghasilan kita hari ini. Wah gila, ternyata banyak ya gitu. Nah, dia mulai antusias gitu, mulai ternyata ojol itu gini ya, apa duitnya banyak gini. Itu gue cerita cuman senangnya aja sih sebenarnya, gue sengaja gitu biar mereka itu tahu gitu. Tapi nggak tahu kan susahnya, nggak usah dibilangin susahnya. Cewek itu nggak usah nggak usah diceritain susahnya, cukup senangnya aja. Tapi susahnya dia bakal tahu sendiri gitu. Iya. Semua cewek itu kayak gitu. Cewek itu nggak boleh susah, harus bahagia. Susah apapun keadaan kita, cewek itu harus bahagia. Itu bokap gue yang bilang kayak gitu. Gue yang bilang kayak gitu. Iya. Prioritas gitu ya. Iya harus. Cewek itu makhluk suci lah. Manusia paling suci itu cewek. Iya. Apapun ragamnya. Iya. Cewek itu paling suci. Nggak boleh kita sia-siain, nggak boleh kita susahin. Intinya kita aja yang susah, bahagianya buat mereka gitu. Iya, benar. Menaikkan derajat gitu. Kok bisa kayak gitu loh? Gini, semisal kamu kerja, kamu udah berkeluarga. Ini ayah gue yang bilang bang. Kamu udah keluarga, terus kamu kerja, nggak pernah kelihatan tetangga gitu. Kamu kerja pulang, berangkat kerja, kelihatan bentar, berangkat, terus pulang gitu aja, berangkat pagi, pulang malam, Nah, terus kan orang nggak tahu, cuman kerja gitu doang, tapi nggak ada apa-apanya. Coba uang yang hasil kamu kerja tadi buat bahagian istri kamu. Istri kamu cantik, istri kamu pakai baju bagus, istri kamu punya gini, punya itu. Orang itu mikir, gila, padahal gak pernah kelihatan, tapi kok istrinya cantik kayak gini. Wah, berarti kerjanya dia itu sukses, derajat kita naik. Iya. Dari situ orang itu, wah ini loh pekerja keras, uangnya buat apa? Uang hasil kerjanya buat bahagiain istrinya. Buat bahagiain istri, iya, benar. Di samping itu kalau zaman sekarang sih, wah itu cowoknya bucin banget itu, ceweknya aja yang dipantikin, dirinya nggak dipandang itu, bajunya kayak apa, ceweknya kayak apa gitu, kayak nggak pantas banget. Kalau sekarang kan gitu, bucin. Sebenarnya enggak, tergantung kita memahaminya aja sih. Dan dari situ derajat cowok juga bisa naik loh bang, kayak
nanti kan pasti ada timbal baliknya dari ceweknya. Intinya kalau udah keluarga kan cewek, kalau istri pasti doain suaminya buat dapat rezeki gini, makanya kita dapat rezeki buat istrinya gitu. Cuman muter aja itu, rezeki cuman muter gitu aja. Kayak timbal baliknya itu ada lah gitu ya. Nah, iya, itu kalau udah keluarga, itu kata bokap gue gitu. Pas pacaran gue pernah sih kayak, kan pas dulu doi masih kuliah gitu, gue disuruh jemput pas gue pasti kerja. Ya udah langsung gue jemput, gue lupa nggak ganti jaket gitu, masih pakai jaket ojol gitu. Ya ampun, udah di depan apa kampusnya, di depan fakultasnya gitu. Ya nyamperin, tak liatin raut wajahnya dari jauhan itu. Dia itu malu apa enggak sih, sengaja kan, ya udahlah terlanjur. Dia senyum gitu. Terus aku kasih helm, bang anterin ke sana ya. Loh, dia malah kayak bercanda gitu, teman-temannya pada liatin. Terus ada temen deket juga sih dateng. Oh kamu lah kerja lah? Iya kerja. Walah, mau kemana? Mau makan gini. Oh ya udah, mau ikut enggak? Bisa gini sama kosong. Terus ya udah, di situ apa ya, hikmahnya itu dia kayak teman-temannya tahu kalau aku kerja kayak gitu, dia nggak malu, terus dia bisa nerima. Terus juga aku kayak bersungguh-sungguh gitu loh bang, Kak. Aku nggak malu juga, kayak aku pakai atribut aku. Kalau nggak ada yang kerja kayak gitu, aku nyamperin dia, aku juga nggak malu kayak gitu kan. Kenapa malu gitu? Ini kerja juga halal gitu kan. Iya. Terus dia, ya udah, aku tanya, kenapa sih kamu kok nggak malu, nggak nyuruh aku buat ganti jaket lah apa gitu? Nah, kenapa? Orang kamu kerja kan biasanya kan malu kan. Ya ngapain malu? Orang kamu nggak ngapa-ngapain. Justru aku itu lebih malu kalau kamu nggak kerja. Di situ bang berbunga-bunga hati bang. Iya benar. Gitu. Ya di situ status sosial itu ya semakin tambahnya tahun semakin meningkat sih. Kayak ojol-ojol sekarang kan banyak banget itu, driver banyak yang kerja jadi ojol karena iya nomor satu emang enak gitu kerja ojol itu. Kita jalan, kita ekspor jalan raya gitu kemana-mana sambil cari duit. Ya oke lah, itu senangnya. Kalau nggak senangnya kan kayak kepanasan gini lagi, itulah emang semua pekerjaan ada resikonya. Iya ada resiko masing-masing lah. Iya kayak kita aja, kayak gue sih seneng aja berangkat kerja ke basecamp, ketemu anak-anak, ketawa bebas lepas, kita sambil nunggu orderan, nanti dapat orderan, dapat orderan kemana tuh wah pasti ceweknya cantik ya. Iya. Ya udah, berangkat dulu. Ya udah bang, nanti gua balik ke sini lagi. Awas lu nggak balik lu ya, gini gitu. Seru banget gitu. Kayak kita itu bener-bener dinantiin lagi gitu. Gua harus balik lagi nih ke basecamp gitu. Gitu, senangnya kayak gitu. Nanti kalau ada temennya gini, kita banyak lah. Kalau temen nggak usah ditanya lagi kalau ojol bang. Banyak banget. Iya. Dapat di jalan, dapat penumpang gitu kan. Orang nggak kenal aja sama-sama pakai atribut ojol gitu. Disapa, udah jadi teman itu. Udah jadi teman kayak gitu. Banyak kalau temen mah. Udah jangan bingung lagi. Cuman brotherhood-nya itu dapat banget sih. Iya. Ada temen ojol satu yang kayak kena masalah yang sampai di expose di TV kan banyak itu. Kita demo gitu itu. Emang apa ya? Kita tuh sama-sama ngerasain gitu loh bang. Kalau orang kan bilang,
apa kerja kayak gini, cuman terima demo gini. Kalau harga naik gini demo, gini gitu demo gitu. Lu nggak tahu sih, coba aja kerja kayak kita ya, rasain gitu. Biar lu tahu rasanya. Iya. Ya itu tadi kan karena orang lain tuh kadang ngelihat dari sisi luarnya aja gitu, nggak sampai ke dalam-dalam gitu kan. Iya, makanya itu kayak doi juga sampai sekarang masih bersyukur kan, kayak ya nggak apa-apa kamu kerja kayak gitu, yang penting halal, yang penting nyaman di kamu, nggak kepaksa kan. Kalau nomor satu lagi kan yang penting kayak kita kerja, yang penting kan nyaman dulu abang. Kerja apapun itu yang penting kita nyaman, kita bisa ngelakuin sesuka hati kita lah, maksudnya kita bisa nalangin suasana yang nggak enak, kita buat bahagia kan bisa itu kalau nyaman gitu. Kalau kerja sih, kalau dari doinya juga kan ya buat cewek-cewek harap mengerti lah, semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Iya bener. Semua pekerjaan itu nggak semudah, nggak segampang juga, nggak sesulit kita bayangkan juga. Semua itu sama sebenarnya, tergantung kita yang nyikapinya. Iya benar. Oke. Oke lah ya, kalau gitu kita akhirin aja sesi podcast kali ini karena udah 3:30, bentar lagi subuh, nanti kita mengganggu orang yang mau ibadah juga. Terus bateraiku kebetulan banget sisa 10% dan ini dicas tapi malah berkurang, aku nggak ngerti kenapa. Oke deh bang. Jadi makasih buat Mas Pras sudah mau jadi pembicara yang seru banget tadi. Dari awal aku ketawa banget, terus merinding juga sampai aku diem di pojokan situ karena ini kosku lagi sepi gitu kan. Oke, buat kalian di luar sana juga selamat tidur dan selamat beristirahat. Nanti jangan lupa di add Instagramnya Mas Pras, nanti dicantumin di deskripsi. Oke, kita tutup aja ya. Oke, udah. Makasih bang. Iya, aku juga makasih banget. Iya, siap.